Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita bisa berjumpa kembali di channel ini. Sholawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk saudaraku semua yang sedang menonton video ini, semoga saudaraku semua selalu diberikan kesehatan oleh Allah, dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, diampuni segala dosanya. Amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, kedatangan bulan Ramadan setiap tahunnya tak henti menjadi penghibur hati orang mukmin, karena banyak sekali keutamaan yang ditawarkan di bulan ini. Pahala berlipat ganda, ampunan Allah bertebaran memenuhi setiap ruang dan waktu. Seorang yang menyadari kurangnya bekal yang dimiliki untuk menghadapi hari penghitungan kelak, tak ada rasa kecuali bahagia menyambut Ramadan. Manusia yang menyadari betapa dosa melumuri dirinya, tidak ada rasa kecuali bahagia akan kedatangan bulan Ramadan. Salah satu pintu yang dibuka oleh Allah untuk meraih keuntungan besar dari bulan Ramadan adalah melalui sedekah. Islam sering menganjurkan umatnya untuk banyak bersedekah, dan bulan Ramadan amalan ini menjadi lebih dianjurkan lagi. Dan demikianlah sepatutnya akhlak seorang mukmin, yaitu dermawan. Allah dan Rasul-Nya memerintahkan, bahkan memberi contoh kepada umat Islam untuk menjadi orang yang dermawan serta pemurah. Ketahuilah bahwa kedermawanan adalah salah satu sifat Allah Ta'ala, sebagaimana hadis, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Maha Memberi. Ia mencintai kedermawanan serta akhlak yang mulia. Ia membenci akhlak yang buruk. Hadis riwayat Al-Baihaqi. Dari hadis ini demikian dapat diambil kesimpulan bahwa pelit dan bakhil adalah akhlak yang buruk dan bukanlah akhlak seorang mukmin sejati. Begitu juga sifat suka meminta-minta bukanlah ciri seorang mukmin. Bahkan sebaliknya, seorang mukmin itu banyak memberi. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, tangan yang di atas lebih baik dari tangan yang di bawah. Tangan di atas adalah orang yang memberi, dan tangan yang di bawah adalah orang yang meminta. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Selain itu, sifat dermawan jika didukung dengan tafaqquh fiddin, mengilmui agama dengan baik, sehingga terkumpul dua sifat, yaitu alim dan jud atau dermawan, akan dicapai kedudukan hamba Allah yang paling tinggi. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, dunia itu untuk 4 jenis hamba. Yang pertama, hamba yang diberikan rezeki oleh Allah serta kepahaman terhadap ilmu agama. Ia bertakwa kepada Allah dalam menggunakan hartanya, dan ia gunakan untuk menyambung silaturahim, dan ia menyadari terdapat hak Allah pada hartanya. Maka inilah kedudukan hamba yang paling baik. Hadis riwayat Tirmizi. Adapun di antara keutamaan bersedekah antara lain, yang pertama, sedekah dapat menghapus dosa. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api. Hadis riwayat Tirmizi. Diampuninya dosa dengan sebab sedekah di sini tentu saja harus disertai taubat atas dosa yang dilakukan, tidak sebagaimana yang dilakukan sebagian orang yang sengaja bermaksiat, seperti korupsi, memakan riba, mencuri, berbuat curang,
mengambil harta anak yatim, dan sebelum melakukan hal-hal ini, ia sudah merencanakan untuk bersedekah setelahnya, agar impas tidak ada dosa. Yang demikian ini tidak dibenarkan, karena termasuk dalam merasa aman dari makar Allah, yang merupakan dosa besar. Allah Ta'ala berfirman, maka apakah mereka merasa aman dari azab Allah? Tiada merasa aman dari azab Allah kecuali orang-orang yang merugi. Quran Surat Al-A'raf ayat 99. Kemudian yang kedua, orang yang bersedekah akan mendapatkan naungan di hari akhir. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang 7 jenis manusia yang mendapat naungan di suatu hari, yang ketika itu tidak ada naungan lain selain dari Allah, yaitu hari akhir. Salah satu jenis manusia yang mendapatkannya adalah seorang yang bersedekah dengan tangan kanannya. Ia menyembunyikan amalnya itu sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ketiga, sedekah memberi keberkahan pada harta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, harta tidak akan berkurang dengan sedekah, dan seorang hamba yang pemaaf pasti akan Allah tambahkan kewibawaan baginya. Hadis riwayat Muslim. Kemudian yang keempat, Allah melipat gandakan pahala orang yang bersedekah. Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang bersedekah, baik laki-laki maupun perempuan, dan meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, niscaya akan dilipat gandakan ganjarannya kepada mereka, dan bagi mereka pahala yang banyak. Quran Surat Al-Hadid ayat 18. Kemudian yang kelima, terdapat pintu surga yang hanya dapat dimasuki oleh orang yang bersedekah. Orang menyumbangkan 2 harta di jalan Allah, maka ia akan dipanggil oleh salah satu dari pintu surga. Wahai hamba Allah, kemarilah untuk menuju kenikmatan. Jika ia berasal dari golongan orang-orang yang suka mendirikan sholat, ia akan dipanggil dari pintu sholat. Yang berasal dari kalangan mujahid, maka akan dipanggil dari pintu jihad. Jika ia berasal dari golongan yang gemar bersedekah, akan dipanggil dari pintu sedekah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kemudian yang keenam, sedekah akan menjadi bukti keimanan seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah adalah bukti. Hadis riwayat Muslim. An-Nawawi menjelaskan, yaitu bukti kebenaran imannya. Oleh karena itu, sedekah dinamakan demikian karena merupakan bukti dari sidqu imanihi, kebenaran imannya. Kemudian yang ketujuh, sedekah dapat membebaskan dari siksa kubur. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sedekah akan memadamkan api siksaan dalam kubur. Hadis riwayat Tabrani. Kemudian yang kedelapan, sedekah dapat mencegah pedagang melakukan maksiat dalam jual beli. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wahai para pedagang, sesungguhnya setan dan dosa keduanya hadir dalam jual beli, maka hiasilah jual beli kalian dengan sedekah. Hadis riwayat Tirmizi. Kemudian yang kesembilan, orang yang bersedekah merasakan dada yang lapang dan hati yang bahagia. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan yang bagus tentang orang yang dermawan dengan orang yang pelit. Perumpamaan orang yang pelit dengan orang yang bersedekah seperti 2 orang yang memiliki baju besi yang bila dipakai menutupi dada hingga selangkangannya. Orang yang bersedekah, dikarenakan sedekahnya, ia merasa bajunya lapang dan longgar di kulitnya, sampai-sampai ujung jarinya tidak terlihat dan baju besinya tidak meninggalkan bekas pada kulitnya. Sedangkan orang yang pelit, dikarenakan pelitnya, ia merasakan setiap lingkar baju besinya merekat erat di kulitnya. Ia berusaha melonggarkannya namun tidak bisa. Hadis riwayat Bukhari. Kemudian yang ke-10, pahala sedekah terus berkembang. Pahala sedekah walaupun hanya sedikit,
itu akan terus berkembang pahalanya hingga menjadi besar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya Allah menerima amalan sedekah dan mengambilnya dengan tangan kanannya. Lalu Allah mengembangkan pahalanya untuk salah seorang dari kalian, sebagaimana kalian mengembangkan seekor anak kuda. Sampai-sampai sedekah yang hanya sebiji bisa berkembang hingga sebesar gunung Uhud. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian yang ke-11, sedekah menjauhkan diri dari api neraka. Sesungguhnya sedekah itu walaupun sedikit memiliki andil untuk menjauhkan kita dari api neraka. Semakin banyak sedekah, semakin jauh kita darinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jauhilah api neraka walau hanya dengan bersedekah sebiji kurma. Jika kamu tidak punya, maka bisa dengan kalimat thayyibah. Hadis riwayat Al-Bukhari, Muslim. Kemudian yang ke-12, boleh iri kepada orang yang dermawan. Iri atau hasad adalah akhlak yang tercela. Namun, iri kepada orang yang suka bersedekah, ingin menyaingi kedermawanan dia, ini adalah akhlak yang terpuji. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh hasad kecuali kepada dua orang. Yang pertama, seseorang yang diberikan harta oleh Allah, kemudian ia belanjakan di jalan yang hak, dan seseorang yang diberikan oleh Allah ilmu dan ia mengamalkannya dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari, Muslim. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.